Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, kaum muslimin, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu tanggal 18 November 2020 atau bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani tahun 1442. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, maunahnya, kita kembali bertemu dalam pengajian rutin setiap Rabu, pengajian online, pembahasan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga di sore hari yang cerah ini kita senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi waktu kita dengan ilmu. Diberi kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, amal soleh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap semoga di sore hari juga kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh yang menyimak kajian ini, insyaallah pada sore hari yang cerah ini kita akan meneruskan kajian kitab Masail Jahiliyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah yang ke-80, yaitu berkenaan dengan bahwa ahlul jahiliyah berangan-angan dengan angan-angan yang dusta. Di sini Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan Al-Mas'alah Ats-Tsamanun, masalah yang ke-80, Tamannihim al-amani al-kadhibah kaqaulihi wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah wa qauluhu wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Masalah yang ke-80, yaitu orang-orang ahlul jahiliyah berangan-angan dengan angan-angan dusta sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tentang mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pula, tadi surah Al-Baqarah ayat 80,
Dan firman Allah, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Al-Baqarah ayat 111. Dan mereka berkata, tidaklah ya sekali-kali masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam masalah yang ke-20 merupakan ayat yang berkenaan dengan angan-angan ahlul kitab bahwa mereka adalah ya, kaum yang tidak akan tersentuh api neraka, kaum yang akan memasuki surga. Tentunya, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan kesesatan yang mereka lakukan, bersamaan dengan kebatilan yang mereka lakukan, mereka masih dengan pedenya berangan-angan bahwa mereka adalah manusia-manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Mereka adalah manusia-manusia yang diberi rahmat oleh Allah dengan surganya. Ini merupakan angan-angan dusta. Angan-angan yang didustakan oleh amalan mereka sendiri. Tukadzibuhumul a'mal. Angan-angan yang didustakan oleh apa yang ya mereka lakukan. Seandainya seseorang berangan-angan ya bahwasanya dirinya terbebas dari api neraka, bahwasanya dirinya adalah orang yang dirahmati oleh Allah, tentunya bersamaan dengan angan-angannya tersebut, dia akan berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang mendekatkan dirinya kepada surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan tentang masalah yang ke-80 ini. Beliau mengatakan, al-yahudu wan nasara ya'tamiduna 'alal amani al-kadhibah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka selalu berlandaskan pada al-amani al-kadhibah, berlandaskan pada angan-angan yang dusta. Wa yatamannawna 'ala Allahil amani, mereka selalu berangan-angan terhadap Allah dengan angan-angan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang mereka, qalu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, sesungguhnya kami tidaklah tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Al-Baqarah ayat 80. Yang dimaksud beberapa hari, ya al-ayyam ibadatuhumul ajal. Yang dimaksud beberapa hari saja adalah hari-hari di mana mereka menyembah anak sapi. Ya, tatkala mereka ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini menurut anggapan mereka. Menurut anggapan mereka, mereka tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari di mana mereka menyembah sapi tatkala Nabi Musa meninggalkan mereka. Ini menurut anggapan mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini langsung membantah pernyataan mereka ini dengan mengatakan, Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Artinya janji bahwasanya mereka tidak akan tersentuh api neraka. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan janjinya, tidak akan ya mengkhianati janjinya. Atau am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian sedang berucap, sedang berkata-kata tentang Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Bala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekali-kali tidak. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sekali-kali tidak. Maka barang siapa yang melakukan satu perbuatan buruk, wa hatat bi khati'atuhu, dan ia dikelilingi dengan perbuatan buruknya tersebut, artinya dia
melakukan perbuatan buruk, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayyi'ah di dalam ayat ini adalah perbuatan buruk ya yang menyebabkan diri seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka selama-lamanya, yaitu perbuatan kekafiran, perbuatan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi tidak setiap keburukan yang dimaksud di sini adalah keburukan yang menyebabkan pelakunya berada di neraka dan kekal di dalamnya. Ya, seperti berbuat syirik, berbuat kekufuran. Hal ini tentunya dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, fahada raddun ala qaulihim, maka firman Allah ini jelas ya membantah pernyataan mereka lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka di dalam surat Al-Imran. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat ya orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yaitu ahlul kitab, yud'auna ila kitabillah. Mereka diseru untuk berhukum dengan hukum Allah, liyahkuma bainahum, untuk ya berhukum di antara mereka dengan hukum Allah, tsumma yatawalla fariqum minhum. Kemudian ya sebagian dari mereka berpaling dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, wa hum mu'ridun, dan mereka menolaknya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Hal itu dikarenakan mereka berkata bahwa tidak akan kami tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim, dan mereka tertipu dalam agama mereka tersebut, makanu yaftarun, apa-apa yang mereka mengada-ngada. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Lalu Allah berfirman, bagaimana jika kami mengumpulkan mereka pada hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya? Wa fuffiyat kullu nafsim ma kasabat, dan akan diberikan setiap jiwa apa yang telah diusahakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan terdolimi. Surah Al-Imran ayat 23 sampai ayat 25. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amaniyikum. Hal itu bukanlah sesuai dengan angan-angan kalian, ya. Urusan pahala, urusan azab, ya, bukanlah sesuai dengan angan-angan kalian. Wala amani ahlil kitab, dan bukan pula sesuai dengan angan-angan ahlul kitab. Allah berfirman, "May ya'mal su'an yujza bih." Maka barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, pasti dia akan dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dan ia tidak akan mendapatkan darinya ya penolong ya dan wali atau penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk ke surga, wala yudlamuna naqira, dan mereka tidak akan didolimi barang sedikit pun. Tentunya itulah para jamaah ya, angan-angan yang benar ya. Jadi seseorang jika berangan-angan ingin mendapatkan surga Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, berangan-angan dia terbebas dari api neraka, maka angan-angan tidaklah sekedar angan-angan.
harus dibuktikan dengan amalan soleh. Makanya angan-angan di sini ya tentunya akan menjadi pepesan kosong belaka. Angan-angan menjadi dusta tatkala angan-angan tersebut tidak dibarengi dengan melaksanakan amalan soleh. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan surat An-Nisa ya, ayat 123, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih. Urusan pahala, urusan balasan siksa bukanlah seperti apa yang diangan-angankan oleh kalian dan bukan pula seperti diangan-angankan oleh ahlul kitab. Karena barang siapa yang melakukan perbuatan buruk pasti dia akan dibalas. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang makna ini, tentang makna iman. Iman yang sempurna adalah laisal iman bitamanni wala tahalli. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan dan bukan hanya sekedar pengakuan saja, ya. Iman bukan hanya sekedar angan-angan dan bukan hanya sekedar pengakuan saja bahwasanya dirinya beriman. Walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqatul a'mal. Akan tetapi iman itu adalah apa-apa yang terdetik di dalam hatinya, yaitu iman yang ada di dalam hatinya, kemudian iman ini dibenarkan, diwujudkan dengan amalan. Jadi iman adalah apa-apa yang ada di dalam hati, yang terdetik di dalam hati dan diwujudkan ya kejujuran iman tersebut dengan amalan. Ini ya adalah pernyataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Bisa dilihat pernyataan ini di dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'ul Ilmi wal Amal halaman 56. Taib kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kembali lagi bahwa ya pengakuan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa saat, beberapa waktu saja tatkala mereka menyembah al-ijl, menyembah anak sapi ketika Nabi Musa meninggalkan mereka, dan pengakuan mereka bahwa mereka masuk ke dalam surga, tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali jika mereka orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, maka jelas ini merupakan pengakuan ataupun klaim belaka, angan-angan yang dusta. Karena apa yang mereka inginkan, karena apa yang mereka klaim tidaklah dibarengi dengan amalan-amalan soleh. Maka jadinya klaim ini, angan-angan ini hanya sekedar angan-angan dusta yang pelakunya tidak akan mendapatkan apa yang diangan-angani ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, juga sebagai bukti bahwa seseorang ketika ingin mendapatkan surga dari Allah dan terbebas dari api neraka Allah, ya, bukan hanya sekedar angan-angan, tapi benar-benar diwujudkan dengan amalan nyata, dengan amalan-amalan soleh, tentunya amalan-amalan soleh yang disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Nabi-Nya SAW, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Karenanya, ya, amalan ini menjadi ya satu hal yang sangat membantu hamba untuk meraih apa yang diangan-angankannya. Sebagaimana doa Nabi SAW di dalam hadis ya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Catat doa ini baik-baik ya para pemirsa yang dirahmati Allah. Ini salah satu doa yang dimohonkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan doa ini merupakan bukti bahwa ya seseorang ketika memohon kepada Allah, mengharapkan surga dan mengharapkan agar terhindar dari api neraka, tentunya hal itu disertai dengan amalan-amalan. Rasulullah SAW bersabda,
Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku memohon kepadamu apa-apa saja amalan-amalan yang akan mendekatkan diriku, ya. Apa saja yang mendekatkan diriku kepada surga, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk amalan. Ingat, ini ya syahidnya. Ini adalah ya wajib istishhad dari bahwasanya amalan itu akan membantu seseorang meraih apa yang diangan-angankannya, meraih apa yang diinginkannya, untuk mendapatkan surga dari Allah dan terhindar dari azab neraka. Ya Allah, kata Nabi SAW, aku memohon kepadamu surga, dan aku memohon kepadamu apa-apa yang mendekatkan diriku kepadanya dari bentuk ucapan ataupun amalan. Begitu juga kata Nabi SAW, wa'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. Dan apa-apa yang mendekatkan diriku kepadanya, baik itu dari ucapan, ya, perkataan ataupun perbuatan, min qaulin au amal. Di sini ya menunjukkan sekali lagi para jamaah, al jannah la amal, ya. Surga itu mempunyai amalan-amalan, ya. Mempunyai amalan-amalan, mempunyai perkataan-perkataan yang akan mendekatkan seorang hamba, mendekatkan diri kepada Allah dengannya, mendekatkan dirinya kepada surga dengan amalan itu, ya. Sebagaimana pula neraka, ya, juga apa? Juga memiliki perkataan-perkataan dan amalan-amalan yang akan mendekatkan seorang hamba kepadanya. Karenanya, ya, seseorang jika melakukan atau melaksanakan amalan-amalan kebajikan yang mendekatkan dirinya kepada surga, maka tentunya dia akan mendapatkan surga tersebut, ya. Dan seseorang jika melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya, yang mendekatkan dirinya kepada neraka, maka tentunya ia akan apa? Masuk kepada neraka. Maka hanya sekedar al-amani, hanya sekedar angan-angan belaka, maka hal itu tidak akan memberikan maksud apa yang diangan-angankannya. Wallahu ta'ala alam. Itu penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dengan tambahan penjelasan dari penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, begitu penjelasan dari masalah yang ke-80 dari kitab Masail Jahiliyah. Baik, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu masalah yang ke-81. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan qal al-mas'alatul hadiyatu wath-thamanun. Masalah yang ke-81. Ittikhadu kuburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Yaitu orang-orang jahiliyah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Ini merupakan bentuk hulu, bentuk, ya, sikap melampaui batas, ya, dari orang-orang ahlul jahiliyah, ya, melampaui batas terhadap personal, ya, terhadap individu, di mana mereka mengkultuskan individu sehingga mereka menjadikan kuburan individu tersebut sebagai tempat ibadah. Masjid di sini adalah tempat ibadah, ya. Mereka mengkultuskan para nabi dan para orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh mereka kultuskan, mereka sucikan, ya, sehingga mereka menjadikan, ya, para nabi dan orang-orang soleh tersebut, ya, bersikap berlebih-lebihan kepadanya, menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari amalan jahiliyah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyatakan di dalam syarah masalah ini, beliau mengatakan, mimma alaihi ahlul jahiliyah min ahlil kitab wa ghairuhum. Di antara perilaku jahiliyah
yang dilakukan oleh ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, serta selain mereka adalah ittikhadu kuburi anbiya'ihim wa salihihim masajid, yaitu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Masjid di sini, para jamaah yang dirahmati Allah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di dalam syarahnya. Masjid di sini, ya, ada dua, ya. Ittikhadul kubur masajid yakunu bi amrain. Menjadikan kuburan sebagai masjid ini bisa dengan dua perkara. Perkara yang pertama, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah dengan membangunnya. Dengan membangun kuburan tersebut, ya, yakunu bil bina 'alaiha takunu masjidan. Dengan membangun kuburan tersebut, kemudian dibangun di atasnya masjid. Ya, ini gambaran yang pertama. Ya. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid, membangun kuburan sehingga kuburan tersebut dijadikan sebagai masjid. Al-bina 'alaiha bihaitsu takunu masjidan. Membangun kuburan, ya, sehingga kuburan tersebut dijadikan masjid. Masjid di sini adalah, ya, tempat, ya, yang dipergunakan untuk beribadah. Tempat yang dipergunakan untuk beribadah. Ini perkara yang pertama. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid bisa dengan dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama tadi, membangun kuburan sehingga kuburan itu dijadikan masjid, dijadikan tempat ibadah. Kemudian yang kedua, al-amru tsani an takuna al-kubur makanan tutaharra al-ibadah indahu. Menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, ya, sebagai tempat untuk dilaksanakan ibadah, dianjurkan beribadah di dalamnya. Yang kedua adalah, ya, menjadikan kuburan tanpa membangunnya. Ya, kalau yang pertama tadi membangun kuburan, memang, ya, dibangun kuburan itu spesifik, ya, untuk dijadikan tempat beribadah, di mana orang-orang nanti mengunjunginya sekaligus beribadah di dalamnya. Sujud, rukuk dan sebagainya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, berzikir, kemudian beriktikaf dan sebagainya. Adapun yang kedua ini tidak, kuburan tersebut tidak dibangun, tapi kuburan tersebut dijadikan tempat untuk dianjurkan beribadah di dalamnya. Dijadikan tempat dianjurkan untuk beribadah di dalamnya. Sehingga kuburan tersebut meskipun tidak dibangun, mereka beriktikaf di dalamnya. Artinya apa? Ya, kalau bahasa kita, bahasa orang Jawa, dikatakan tirakat dengannya. Tirakat, ya, berada di kuburan, ya. Dan juga dianjurkan di dalamnya untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan tersebut. Maka kedua perkara ini, kedua bentuk ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya. Padahal, ya, Nabi SAW ketika beliau beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat melaknat, ya. Laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Semoga laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau melakukan itu yuhadziru ma sana'u, ya, sebagai peringatan apa yang dilakukan oleh mereka. Lihat, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani di sini di saat-saat beliau meninggal dunia. Ini merupakan perkara yang menjadi perhatian yang khusus dari Nabi SAW. Perkara yang besar. Perkara yang besar. Dan Nabi menyebutkan hal ini, ya, untuk memberikan peringatan kepada kita kaum muslimin agar tidak mengikuti mereka, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, di dalam kebiasaan mereka menjadikan kuburan Nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan hal itu, laknatullah alal yahud wan nasara, semoga laknat Allah, ya, atas orang-orang Yahudi dan orang Nasrani disebabkan, nah ini Rasulullah SAW mendoakan laknat kepada mereka karena sebab apa? Bukan karena sebab kesyirikan secara umum. Kesyirikan secara umum memang sudah ada apa? Sudah ada balasannya.
Tapi sebab spesifik yang menjadikan mereka semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar tidak melakukan seperti perlakuan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga mereka terjatuh pada mereka terlaknat Allah Subhanahu wa taala. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, kita simak bagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam masalah ini. Beliau mengatakan di antara perilaku jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab, ya, orang Yahudi dan Nasrani dan selain mereka adalah ittikhadu kubur anbiya'ihim wa salihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Wa hadza kana la yazalu indal yahud wan nasara, dan perilaku ini masih ada, ya. Perilaku ini sampai sekarang tetap, ya, dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dan dilakukan pula oleh orang-orang musyrik dari kalangan Arab, dan juga dilakukan dari kalangan, ya, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, di mana mereka hobi untuk menyembah kuburan dan menyembah tempat-tempat keramat. Jadi yang melakukan hal ini bukan hanya orang-orang Yahudi dan bukan hanya orang-orang Nasrani, tapi orang-orang musyrik dari kalangan Arab juga melakukan hal ini, yaitu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Begitu juga ada sebagian orang Islam, orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam dan gemar untuk pergi ke kuburan. Pergi ke kuburan bukan untuk niat berziarah, artinya ziarah yang syar'i, ziarah yang ditunjukkan, dituntun oleh Nabi SAW. Tapi mereka memaknai ziarah ini adalah dengan mengalap berkah dari kuburan-kuburan yang dikeramatkan oleh mereka. Mereka ngalap berkah dari kuburan-kuburan yang dianggap itu adalah kuburan para wali. Ya, mereka datang kepadanya, bahkan mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka, kuburan para wali tersebut sebagai tempat ibadah di mana mereka yaqufuna fiha. Mereka, ya, melakukan tirakat di dalamnya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, makna dari menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua makna. Bisa jadi dengan membangun kuburan, ya, membangun kuburan, dan ini kita saksikan di sebagian kaum muslimin, ya. Kuburan-kuburan wali mereka bangun, ya. Mereka perindah sedemikian rupa, perbagus sedemikian rupa, dibangun, kemudian diberi kain-kain putih, kemudian diberi pencahayaan dan sebagainya, ya. Lalu kemudian mereka melakukan ibadah di dalamnya, entah itu ibadah, ya, berdoa di dalamnya, beristighosa di dalamnya, bertawasul di dalamnya, ya. Kemudian juga beriktikaf di dalamnya yang disebut dengan tirakat dan sebagainya. Ini kita saksikan, ya, pada sebagian kaum muslimin melakukan hal-hal itu. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa ahlul kitab hum awwalu man amila dzalika, dan orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka lah yang pertama kali melakukan itu, yaitu membangun, ya, menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, ya, sebagai tempat ibadah. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, inna man kana qablakum kanu yattakhidunal kubura masajida. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan, ya, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubura masajid. Maka aku peringatkan kalian, kata Nabi SAW, janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya, musallayat, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah musallayat yusalluna indaha, yaitu tempat sholat di mana mereka sholat di dalamnya. Di anna as-sholat indaha wasilatun ila ibadatiha. Karena sholat di kuburan merupakan wasilah, perantara untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Wa in kanal musalli yusalli lillah, walaupun orang yang salat di kuburan tersebut salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi
Salat yang dilakukan untuk Allah ketika dilakukan di kuburan itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Untuk beribadah kepada orang yang dikuburkan itu. Lakin idza shalla indal qabr fa inna hadhihi wasilatun ila ibadatihi. Akan tetapi jika dia melakukan salat itu di kuburan, maka melakukan salatnya di kuburan tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menyembah orang-orang yang dikubur tersebut. Karena tidaklah dia melakukan hal itu kecuali ada pengagungan. Tidaklah dia melakukan sholat di kuburan, ya, yang dia anggap sebagai masjid, tempat sholat, ya, kecuali hal itu adanya pengagungan kepada kuburan tersebut. Pengagungan kepada orang-orang yang dikuburkan tersebut. Hal itu merupakan wasilah tentunya kepada kesyirikan. Fa kaifa idza da'al qabr wastanjada bihi wastaghatha bihi, ya. Bagaimana pula kemudian jika dia berdoa ke kuburan, meminta ke kuburan, ya. Kemudian beristighosa ke kuburan, ya. Sebagaimana yang mereka sebut dengan tempat keramat dan sebagainya. Hada min dinil jahiliyah, kata Syekh Shalih Fauzan, ini jelas merupakan agama dari kaum jahiliyah. Minal Yahud wan Nasara wa ghairuhum. Agama dari kaum jahiliyah, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tatkala Ummu Salamah dan Ummu Habibah mengabarkan kepadanya, ya, mengabarkan kepada beliau, tatkala keduanya yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah melihat di bumi Habasyah, ya, ada ada kanais, ada gereja-gereja, di dalamnya, di dalam gereja tersebut terdapat banyak patung, terdapat banyak gambar. Kenapa Ummu Salamah dan Ummu Habibah? Karena Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini, ya, kedua orang sahabat radhiyallahu taala anha, ya, anhuma, mereka pernah berhijrah ke kota Habasyah, ya, bersama kedua suami mereka, ya, pada hijrah yang pertama, hijrah Habasyah yang pertama. Lalu kemudian kedua sahabat yang mulia ini, Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma, melihat di bumi Habasyah ini banyak gereja-gereja, di mana gereja-gereja tersebut diperbagus, ya. Gereja-gereja yang luar biasa. Di dalam gereja tersebut terdapat gambar-gambar, banyak gambar-gambar, banyak patung-patung. Lalu kemudian mereka berdua menyebutkan hal ini, menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka berdua, ulaika qaumun idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salih banau ala qabrihi masjidah wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi SAW menanggapi cerita siapa? Menanggapi cerita dari Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ulaika qaumun. Mereka itu adalah kaum, ya, artinya orang-orang Nasrani di tanah Habasyah itu. Mereka adalah kaum idza mata fihim rajulus saleh. Jika meninggal, ya, dari mereka orang yang soleh. Jika meninggal dari mereka al-abdus soleh, hamba yang soleh, banau ala qabrihi masajid. Lalu mereka bersegera untuk membangun di atas kuburannya, membangun di atas kuburan orang yang soleh yang telah meninggal ini, di atasnya masjid, yaitu tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan kata Nabi SAW, dan mereka pula bukan hanya membangun, ya, di atas kuburannya sebagai masjid, namun mereka pula meletakkan gambar-gambar di tempat ibadah tersebut, yaitu di gereja tersebut. Ulaika, kata Nabi SAW, mereka itu adalah syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya. Perhatikan sabda Nabi sini. Ancaman Nabi SAW, ya. Nabi SAW menjuluki orang yang melakukan hal ini, yaitu membangun, ya, atas kuburan orang soleh itu masjid, ya.
dan pula meletakkan gambar-gambar di tempat peribadatan adalah mereka orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sikap seperti ini. Hati-hati dengan ya apa-apa yang membuat kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Menjadikan kita sebagai makhluk yang buruk di sisi Allah. Wal iyadu billah. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari amalan atau dari perilaku-perilaku buruk seperti ini. Karenanya membentengi diri dengan tauhid ya dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan, apapun bentuk kesyirikan, ini adalah dapat menyelamatkan kita dari perilaku jahiliyah. Sekaligus menyelamatkan kita dari api neraka Allah dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berharap dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para jamaah yang dirahmati Allah. Di saat manusia sekarang ini banyak sekali ya mereka ya tertipu ya di dalam agama mereka, tertipu seakan-akan apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk dari takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang datang ke kuburan, kemudian meminta-minta ke kuburan, bahkan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Niat mereka, kalau antum bertanya kepada mereka, niat mereka adalah apa yang mereka lakukan ini? Mereka mengharapkan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jauh panggang dari api. Apa yang mereka maksudkan mendekatkan diri kepada Allah, sungguh hal ini akan lebih menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang mereka lakukan merupakan tindakan-tindakan wasilah, perantara untuk berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan kesyirikan merupakan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni orang-orang yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada tambahan dari penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah taala berkenaan dengan masalah ini. Setelah beliau menyebutkan bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid itu bisa dengan dua bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah membangun kuburan ya, di mana setelah dibangun tersebut kemudian diperindah kuburan itu, lalu kemudian dijadikan tempat ibadah ya, melakukan ritual ibadah di dalamnya, baik itu sholat, berzikir, beristighosah dan sebagainya. Adapun bentuk yang kedua, kata beliau, tidak dibangun kuburan tersebut, namun kuburan tersebut dijadikan tempat ya untuk apa? Untuk disinggahi dan untuk diibadahi di dalamnya ya. Dijadikan tempat, dianjurkan beribadah di dalamnya. Kemudian melakukan tirakat di dalamnya dan sebagainya. Baik itu dalam bentuk doa ataupun zikir-zikir dan sebagainya. Semuanya ini adalah bentuk apa? Bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Padahal Nabi SAW telah mengucapkan laknat terhadap mereka, orang-orang yang melakukan seperti ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani ya. Sebelum kematian beliau ya, beliau mengatakan laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ya, semoga laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan ya para nabi mereka sebagai masjid. Di sini ada penjelasan tambahan ya, ittikhaduha masajidan bil bina 'alaiha wattikhaduha masjid bija'liha maudhi'an lil ibadah yataharrawnal ibadata indaha. Menjadikan masjid ya, menjadikan kuburan sebagai masjid bisa dengan membangunnya ya, membangun kuburan tersebut, memperindah kuburan tersebut, dan bisa dengan menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk beribadah, di mana dianjurkan untuk beribadah di dalamnya. Hal ini ya sebagai bentuk apa? Bukti dari sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, yaitu sebagai tempat ibadah, dan dia adalah suci.
Artinya tempat ibadah di dalamnya, di mana manusia ketika dia berada di bumi Allah, di mana saja berada, dia bisa melakukan sholat. Kemudian Nabi SAW mengecualikan ada bagian bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dibolehkan untuk dipergunakan melakukan sholat di dalamnya. Ya, seperti apa? Seperti al-hammam wal makbarah, seperti kamar mandi dan kuburan. Nah, kuburan di sini dikecualikan oleh Nabi SAW. Ya, dikecualikan dari seluruh bumi, di mana Nabi SAW ya menyatakan bahwa seluruh bumi dijadikan untukku bisa sebagai tempat masjid, untuk tempat beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bumi ini suci. Selain, disebutkan pengecualiannya illal hammam wal makbarah, kecuali kamar mandi, ya, kamar mandi dan makbarah dan pekuburan. Maka dikecualikan oleh Nabi SAW dua tempat ini, karena dua tempat ini tidak boleh untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah. Dilakukan di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Amalan ibadah adalah amalan taqarrub. Amalan ibadah adalah amalan kurbah. Amalan pendekatan diri ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya ya, seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat-tempat yang dilarang untuk beribadah di dalamnya, seperti kuburan atau apa? Atau kamar mandi. Maka barang siapa yang melakukan ibadah di dalamnya, ya, di kuburan, maka ini merupakan apa? Perkara-perkara dhara'i'u syirki, yaitu perkara-perkara yang akan menjuruskan seseorang ke dalam kesyirikan. Karenanya tidak diperbolehkan untuk beribadah di kuburan, karena beribadah di kuburan ya merupakan sarana untuk menuju kepada kesyirikan. Adapun tidak diperbolehkannya beribadah di kamar mandi, karena kamar mandi tempat kotor, ya. Sedangkan ibadah merupakan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan disyaratkan untuk selalu bersuci, baik suci badan kita dan suci tempat, ya. Ini ada penjelasan tambahan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan dikarenakan kuburan ya adalah tempat ya sebagai dhara'i'u syirki, sebagai tempat sarana yang menyebabkan seseorang melakukan kesyirikan di dalamnya. Walihada, kata beliau, karena itulah ya telah tetap di dalam sebuah hadis Abi Marsad Al-Ghanawi, ya, hadis Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian ya salat menghadap ke kuburan, ya. Jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Karena sesungguhnya salat menghadap ke kuburan ini merupakan dzari'ah, merupakan satu sarana, satu sebab untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Hatta wa in kana la yuridu an yusalli illa lillah. Meskipun yang melakukan sholat itu tidak melakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi larangan ini ya menjadikan, karena kuburan itu bisa menjadi aspek sarana wasilah untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Karenanya ya suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Ra'ani Umar wa ana usolli illa qabrin faja'ala yaqul ya Anas al-qabra faja'altu arfa ra'si anduru ilal qamari faqalu innama huwa yaqulu al-qabr. Anas mengatakan, aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedangkan aku sedang melakukan salat menuju ke kuburan, artinya menghadap kuburan. Faja'ala yaqul, lalu kemudian Umar berteriak mengingatkan siapa? Mengingatkan Anas. Apa? Ya Anas, al-qabr, wahai Anas, itu kuburan. Maksudnya itu kuburan itu adalah itu kuburan, ya. Tidak boleh engkau melakukan salat menghadapnya, ya. Jadi perkataan Umar bin Khattab, ya Anas, ya,
Ya Anas, ya tilka al-qabr. Wahai Anas, itu adalah kuburan. Ini maksudnya adalah hati-hati itu kuburan. Ya, itu akan membahayakan sholatmu. Naam, ya. Begitulah para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Penjelasan, ya, tambahan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, berkenan dengan masalah ini. Kemudian masih kembali lagi kepada penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang masalah ini. Famin dinil ahlil jahiliyah atau famin dinil jahiliyah. Maka di antara agama jahiliyah adalah ittikhadul awliya wa salihina arbaban min dunillahi azza wajalla. Di antara agama kaum jahiliyah adalah menjadikan para wali-wali, orang-orang soleh sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembahan kepada Allah. Yas'umuna annahum yuqarribuna nahum ilallahi zulfa. Mereka beranggapan bahwa dengan menjadikan wali-wali, ya, menyembah wali-wali, hal itu menjadikan mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya wali-wali tersebut, orang-orang soleh tersebut akan memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam banyak ayat, ya. Salah satunya adalah dalam surat Yunus ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah dari kalangan wali-wali dan orang-orang soleh, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak sedikit pun bisa menghalangi mudarat atas mereka dan tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan haula, mereka itu orang-orang soleh dan orang-orang, ya, wali-wali itu adalah mereka pemberi syafaat nantinya bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh dan orang-orang para wali, ya, disembah, ya, selain Allah. Mereka menjadikan hal ini sebagai perantara saja, ya, sebagai perantara di mana mereka mengharapkan syafaat dari orang soleh ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernyataan ini jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya." Adapun orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai penolong-penolong. Mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, ya, sebagai penolong. Siapa mereka? Yaitu orang-orang soleh biasanya yang mereka anggap soleh. Dan para wali Allah, maka mereka mengatakan, "Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah mereka, orang-orang soleh. Kami tidaklah menyembah para wali-wali tersebut, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami di sisi Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka. Para jamaah, ini alasan mereka. Mereka, ya, berargumen, berhujjah, ya, beralasan bahwa dengan mereka mendekati kuburan-kuburan para wali, mereka mendekati kuburan-kuburan oleh orang soleh, mereka tidaklah menyembah orang soleh tersebut. Mereka tidaklah menyembah wali-wali tersebut. Ini adalah anggapan mereka. Tapi anggapan mereka, kami ingin mendekatkan diri kepada mereka agar nantinya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang mereka katakan hal ini sebagai bentuk tawassul mereka. Tapi hal ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela oleh Allah, kenapa? Karena Allah menyebut mereka itu adalah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong. Di mana orang-orang musyrik menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, sebagai penolong-penolong dan sebagainya. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan argumen. Sekali lagi, jangan tertipu dengan argumen orang-orang yang mengatakan, saya ya bertawassul, berziarah ke makam wali si fulan dan sebagainya agar wali ini ya nanti memintakan hajatku kepada Allah.
agar wali ini ya mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah argumen persis dengan argumen orang-orang kafir terdahulu. Orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka berargumen seperti itu. Tatkala mereka diingatkan oleh Nabi SAW agar mereka meninggalkan penyembahan patung, ya, mereka berargumen bahwa mereka tidak menyembah patung ini, tapi mereka hanya mendekatkan diri kepada patung ini agar patung ini, roh yang bersemayam di sini, dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu argumen mereka. Wa haula la ya'takiduna fihim. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, mereka ya yang berargumen seperti ini, la ya'takiduna fihim annahum yakhluquna wa yurzaqun. Mereka yang berargumen seperti ini tidak meyakini bahwa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu menciptakan mereka, mereka itu memberi rezeki kepada mereka, mereka itu yang telah menghidupkan orang-orang, yang telah mematikan orang-orang. Tidak, mereka tidaklah meyakini hal ini. Memang tidak ada yang meyakini seperti ini dari kalangan orang-orang musyrik, dari apa yang mereka sembah, dari wali-wali. Mereka tidak meyakini wali-wali itu yang memberikan rezeki kepada mereka, menciptakan mereka, menghidupkan, mematikan mereka. Bala yatarifuna anna hadza khasun billahi azza wajal. Namun mereka tidak meyakini, tidak mengakui bahwasanya ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka menjadikan ya wali-wali tersebut sebagai perantara bagi mereka. Innamattakhuduhum wasaid. Mereka menjadikan wali-wali itu sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengharapkan syafaat dari wali-wali ini. Fasarafu lahum anwa'an minal ibadat. Karenanya mereka memalingkan sebagian dari peribadatan kepada para wali-wali yang mereka anggap hal ini akan memberikan pertolongan kepada mereka pada hari kiamat ya. Min ajli ayyuqarribuhum ilallahi zulfa. Hal ini dilakukan agar wali-wali tersebut dengan harapan mereka yang menyembahnya, para wali itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berakal sudah mengetahui ini perbuatan syirik. Ini perbuatan hada min dinil jahiliyah. Ini perbuatan agama jahiliyah. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh para penyembah kuburan pada hari ini. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari perbuatan buruk ini, dari perbuatan syirik ya, dari perbuatan syirik yang nyata, yang zahir, ataupun perbuatan syirik yang tidak kita ketahui. Karena bahaya para jamaah yang dirahmati Allah ya. Betapa banyak ya kita selalu saksikan ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun ya, orang-orang yang tertipu dengan amalan-amalan seperti ini yang mereka sebut dengan wasilah, perantara, menjadikan wali sebagai perantara dan sebagainya. Banyak sekali orang tertipu seperti ini. Orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang mengekor saja ya kepada penyesat, penyeru, dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, mereka mengekor kepada dai-dai ini sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang mereka anggap hal itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Mereka beranggapan bahwa ya hal itu sebagai bentuk takarrubnya ya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesyirikan, melindungi kaum muslimin dari kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin ya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan kaum muslimin kepada cahaya tauhid ya, mengembalikan kaum muslimin kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena itu merupakan falahuhum, karena itu adalah merupakan kesuksesan mereka. Mereka sukses hidupnya di dunia dan di akhirat. Mereka bahagia hidupnya dan di dunia dan akhirat jika mereka ya mampu menyembah Allah ya, memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mereka akan sukses hidup mereka di dunia dan di akhirat manakala mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan murni, semurni-murninya sesuai dengan ajaran diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan Syekh Shalih Fauzan yang terakhir, kata beliau,
rahimahullahu hafizahullahu taala, wa minal ghulu fil qubur wa ashabiha al bina 'alaiha wa israjuha wa wad'us satair 'alaiha wal kitabatu 'alaiha wa tajsisiha wa ghairu dzalika min madahiril ghulu wa lihada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an dzalika kullihi. Maka di antara perkara ghulu, di antara perkara berlebih-lebihan di dalam kuburan, ya, terhadap kuburan dan orang-orang yang dikuburkan, serta membangun kuburan, memberikan pencahayaan, penerangan terhadap kuburan, ya, memberikan sitar ataupun selambu-selambu dan menulis di kuburan, serta apa? Membangunnya. Hal ini apa? Merupakan bentuk ghulu, bentuk berlebih-lebihan terhadap kuburan, dan hal ini merupakan dzari'ah, merupakan sebab salah satu sarana menuju kepada kesyirikan. Karenanya Nabi SAW melarang hal ini seluruhnya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, dan semoga Allah melindungi kita, melindungi seluruh umat kaum muslimin ini baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia, ya, terhadap kesyirikan ini, dan mengembalikan mereka kepada tauhid, kepada Allah, dan mengembalikan mereka terhadap sunnah Nabi SAW. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan berkenaan dengan masalah ittikhadu kubur anbiya'ihim, yaitu masalah yang ke 81 dari pembahasan kitab Masail Jahiliyah. Insyaallah penjelasan yang berikutnya yaitu penjelasan masalah yang ke-82, hampir sama dengan masalah yang ke-81, yaitu berkenaan dengan menjadikan athar anbiya, menjadikan, ya, bekas-bekas peninggalan-peninggalan para nabi sebagai masjid. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Insyaallah masalah yang ke-82 ini kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa billahi taufik, ya. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan ini pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020 bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah SWT selalu melindungi kita dari perbuatan syirik, ya, melindungi umat muslim dari perbuatan syirik, dan memberikan hidayah kepada kita semua untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.